Kebebasan anak-anak Allah. Pengantar. Pada hakikatnya kebebasan sudah melekat pada diri manusia sejak manusia ada, yaitu yang kita kenal dengan istilah hak asasi. Namun dalam kenyataannya kebebasan manusia seringkali disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Manusia sering salah menafsirkan makna yang terkandung dalam aturan-aturan yang dikeluarkan baik oleh penguasa negara maupun pemimpin agama. Aturan yang semula merupakan ketentuan atau rambu-rambu untuk menciptakan kebebasan, ketentraman dan kedamaian bagi manusia. Aturan yang menjadikan manusia yang bertanggung jawab dibelokkan menjadi senjata untuk menindas orang kecil bahkan membinasakan orang lain. Banyak pelanggaran yang terjadi karena salah kaprah tentang arti kebebasan. Kebebasan diartikan bertindak sekehendak hatinya. Maka terjadilah pelanggaran di segala segi kehidupan. Tuhan Yesus memaklumkan bahwa Allah itu pembebas. Allah ingin agar manusia mengembangkan diri secara penuh. Dengan demikian segala hukum, peraturan dan perintah harus diabadikan pada tujuan pemerdekaan manusia. Tujuan utama hukum adalah membebaskan manusia dari segala sesuatu yang dapat menghalangi manusia untuk berbuat baik. Sebagai murid-murid Yesus, kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan berkat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka sudah saatnya kita pun diajak untuk membebaskan sesama. Bukan sebaliknya. Menggunakan kebebasan yang sudah diberikan untuk hal-hal yang tidak berguna, bandingkan Galatia bab 5 ayat 13. Pengertian kebebasan. Kebebasan dapat dimengerti dalam dua segi yaitu. 1. Bebas dari. Maksudnya bahwa setiap orang mendambakan dirinya terbebas dari banyak hal misalnya, bebas dari rasa lapar, bebas dari sakit, bebas dari siksaan badan, bebas dari tempat yang sesak, dan lain-lain. 2. Bebas untuk. Maksudnya bahwa kita bebas untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna, misalnya bebas untuk menolong, mengeluarkan pendapat, berkreasi, beraktivitas. Jadi, fungsi kebebasan adalah menampilkan diri sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur dan dapat mengembangkan dirinya menuju kesempurnaan berkat pilihan-pilihan yang dimilikinya. Bagaimanapun juga, kebebasan yang kita miliki tidak pernah bebas dalam arti sebebas-bebasnya tanpa batas. Kebebasan yang kita miliki selalu berhadapan dengan kebebasan dari orang lain. Oleh karena itu perlu ada aturan agar kebebasan tidak saling berbenturan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kebebasan perlu dijalankan secara bertanggung jawab. Norma atau aturan bukan merupakan penghalang kebebasan, tetapi berfungsi untuk mengatur supaya kehidupan bersama berjalan dengan tertib dan teratur. Setiap orang Katolik percaya bahwa berkat wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, kita telah dijadikan sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Gereja melalui sakramen baptis mengangkat kita menjadi anak-anak Allah yang merdeka, bebas dari dosa dan melancarkan hubungan manusia dengan Allah, terhindar dari kematian kekal dan dengan bebas pula melayani Tuhan dan sesama. Bagi orang yang telah dibebaskan oleh sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus, tugas yang harus diemban selanjutnya adalah membebaskan sesama dari tindakan sewenang-wenang dan dari keterikatan pada dosa yang mengakibatkan maut. Oleh sebab itu, jangan menggunakan kebebasan untuk hal-hal yang tidak berguna serta merusak masa depan. Bahan pendalaman, silahkan baca dokumen gereja, Gaudium et Spes, artikel 17. Kemudian jawab pertanyaan berikut. 1. Apa makna kebebasan menurut dokumen Gaudium et Spes art 17 tersebut? 2. Apa fungsi kebebasan yang dimiliki manusia berdasar dokumen tadi? Bahan pendalaman kedua. Bacalah kutipan teks kitab suci dari Galatia bab 5 ayat 1 dan 13-15 berikut. Setelah itu jawab pertanyaan berikut ini. 1. Kapan dan dalam peristiwa apa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus? Berdasarkan bacaan tadi untuk apa kebebasan yang kita miliki itu?